Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah singgah di channel ini. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah horor pengalaman nyata kiriman dari seseorang bernama Bayu yang sekarang berdomisili di Surabaya. Jadi kisah ini bercerita tentang sebuah rumah yang terletak di area Kejawan Putih Tambak, Surabaya. Jadi apa saja kisah seram yang terjadi di dalam rumah itu? Silakan ikuti kisahnya hingga selesai. Jadi kisah ini berawal pada tahun 2002. Waktu itu, ibu dari Bayu baru saja meninggal dunia dengan meninggalkan suami serta ketiga orang anak lelakinya. Nah, karena ada sengketa antara ayah si Bayu dengan keluarga mendiang istrinya yaitu Ibu Bayu atas persoalan rumah yang mereka tinggali di daerah Petemon, akhirnya ayah si Bayu ini memutuskan untuk mengalah dan hengkang dari rumah itu dengan membawa Bayu dan kedua orang kakak lelakinya. Ayah Bayu membawa mereka pindah ke rumah mereka yang berada di area Kejawan Putih Tambak atau masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan Keputih, area Keputih ya. Nah, sedikit tentang sejarah rumah itu. Jadi, waktu itu 12 tahun yang lalu, ayah Bayu ini sedang mencari sebuah lahan untuk dijadikan rumah. Nah, saat itu beliau sedang berjalan-jalan di area tambak pada malam hari untuk mensurvei lokasi yang akan dibelinya, dan ayah Bayu ini yang kebetulan mempunyai kelebihan indera keenam dan biasa berinteraksi dengan para makhluk halus, bertemu dengan sesosok makhluk yang mengaku sebagai Raja Jin di kawasan itu. Jadi Raja Jin ini meminta ayah Bayu untuk tinggal di sana, membangun rumah di sana, dan dia akan menjaga rumah itu beserta para anak buahnya. Akhirnya entah atas pertimbangan apa, akhirnya ayah Bayu ini membeli tanah itu, menguruknya dan lalu mendirikan rumah di atas lahan itu. Pada awalnya keluarga Bayu selalu datang ke rumah yang sudah dibangun itu pada akhir pekan Sabtu dan Minggu. Jadi mereka tidur di sana dan membersihkan rumah itu hanya pada hari libur atau Sabtu dan Minggu saja. Jadi mereka membawa perbekalan seperti makanan dan minuman selama mereka tinggal di sana. Sebenarnya ibu dari si Bayu itu tidak suka tinggal di lokasi itu dikarenakan aksesnya yang jauh dari mana-mana dan fasilitasnya belum lengkap serta hawanya yang sangat panas karena berada di tengah-tengah tambak yang gersang, tidak ada pepohonan atau penghijauan apapun di sekitar mereka. Jadi beliau merasa sangat enggan untuk sering-sering datang ke rumah itu. Apalagi setelah akhirnya mereka bisa membeli rumah lainnya yang terletak di Petemon, Sidoarjo, dan akhirnya mereka pindah ke sana dan semakin jarang menengok rumah yang berada di Keputih itu. Dan akhirnya setelah meninggalnya ibu si Bayu ini, dengan sangat terpaksa ayah Bayu membawa serta anaknya tinggal kembali ke rumah yang telah
kosong sudah cukup lama itu, yaitu sekitar 12 tahun kemudian setelah dibangunnya rumah itu. Dan di rumah itulah kisah seram ini berawal. Jadi di malam pertama Bayu tinggal di rumah itu bersama kakak dan ayahnya, tidak terjadi apa-apa dan mereka tidur dengan lelap, mungkin karena kelelahan setelah memindahkan barang dan membersihkan rumah itu seharian ya. Dan sedikit berbicara tentang latar belakang keluarga Bayu adalah ayah Bayu ini adalah seorang lelaki yang mengalir darah Bali yang kental di tubuhnya, dan beliau ini bisa membuat aneka patung, topeng, lukisan, dan benda-benda seni lainnya termasuk perabotan yang berukir, dan selain itu juga mempunyai indera keenam seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Semenjak kematian sang istri, tabiat ayah Bayu ini semakin temperamental, pemarah, dan suka memerintah, dan selalu memuncak emosinya tanpa sebab. Sedangkan Bayu yang saat pindah itu berusia 16 tahun dan sedang labil setelah kehilangan sang ibu, lalu sengketa dengan keluarga sang ibu, dan selain itu sikap ayahnya yang seperti itu membuatnya semakin sangat tertekan, apalagi setelah pindah ke rumah itu. Saat mereka pindah ke rumah itu, keadaan rumah itu betul-betul sangat memprihatinkan karena genteng-gentengnya yang sudah mulai bocor, daun pintu dan jendela yang sudah rusak, cat yang mengelupas, dan kerusakan di sana sini. Selain itu juga kotor sekali ya, dan ditambah lagi dengan lampu bolam berwarna kuning, serta lokasi rumah itu yang berada di tengah-tengah tambak semakin menambah seram keadaan rumah itu dan suasana di sekitarnya. Di saat malam kedua Bayu tinggal di rumah itu, ia terbangun pada dini hari sekitar pukul 2 malam dan merasakan udara yang sangat panas, dan ia pun memutuskan untuk pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Dan sekembalinya dari kamar mandi dan mencoba untuk tidur, tiba-tiba Bayu mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Saat itu ia terkejut dan mencoba bertanya, "Siapa di luar?" Karena ia pikir itu adalah ulah orang-orang yang mencoba mengganggu ataupun mencoba menakuti mereka yang memang baru saja pindah ke rumah itu. Tapi ternyata setelah tidak ada jawaban, Bayu pun menengok ke luar jendela dan menemukan sosok samar seorang nenek yang bungkuk yang hanya diterangi temaram dari lampu teras yang berwarna kuning itu. Namun sosok itu sangat terlihat jelas dengan mata Bayu ya. Tapi nenek itu tidak menjawab apa-apa dan hanya menghilang begitu saja tanpa bekas. Kejadian itu tidak Bayu ceritakan kepada siapapun. Nah, pada malam ketiga setelah kejadian pada malam ketiga mereka tinggal di rumah itu, Bayu kembali terbangun di jam yang sama, dan saat itu pun ia merasa sangat gerah dan panas, dan ia membuka matanya, dan kebetulan Bayu selalu tidur dalam posisi jendela kamar yang bukan jendela kamar, maksudnya pintu kamar yang terbuka lebar ya, karena membiarkan sirkulasi udara masuk, dan di sana ia melihat 3 sosok bayangan hitam di depan pintu. Saat itu dia mengira ketiga sosok itu adalah ayah dan kedua kakak lelakinya, dan saat ia memanggil mereka, tiba-tiba saja ketiga sosok itu melayang menghampirinya dan mendadak
Bayu merasakan lehernya tercekik oleh sebuah tangan, dan saat mereka mengelilingi Bayu yang masih berada di atas tempat tidur. Bayu berusaha berteriak minta tolong. Akhirnya setelah sekian lama tidak ada yang menolong dan dia tidak berhasil berteriak, dan tiba-tiba cekikan itu terlepas tepat saat pengajian menjelang subuh mulai terdengar. Dan Bayu tidak menceritakan kejadian itu kepada ayahnya ataupun saudara-saudara yang lain, dan hanya menyimpan di dalam hati saja. Nah, setelah itu karena dia merasa ketakutan dan merasa diteror berada di rumah itu, di kamar itu khususnya ya. Jadi malam berikutnya ia memutuskan untuk pindah ke kamar lain yang terletak di belakang di dekat dapur. Jadi dia pun pindah ke kamar itu yang lokasinya bersebelahan dengan tempat penyimpanan benda-benda koleksi sang ayah yang berupa patung, keris, dan lain-lain, dan benda-benda klinik lainnya yang selain itu juga berbau kemenyan, dupa, dan aroma bunga yang sangat menyengat. Namun karena Bayu menghindari kamar sebelumnya dan memilih tinggal di kamar itu, maka ia pun berusaha bersikap biasa saja meskipun bau kemenyan, dupa, dan bunga itu terasa begitu menyengat masuk ke dalam kamarnya yang sekarang. Nah, pada suatu malam setelah ia pindah ke kamar belakang itu, ia pun tidur dalam posisi memiringkan tubuh menghadap ke arah pintu kamar. Dan ia membuka matanya karena merasa seperti ada seseorang atau sesuatu yang sedang memperhatikan dia saat tidur. Nah, saat dia membuka matanya, ternyata di depan pintu kamar itu ia melihat dengan jelas sesosok pocong dengan tubuhnya atau kain pembungkusnya itu yang berlumuran lumpur dan darah, serta wajah yang gosong dan matanya yang sangat merah. Dan seketika itu Bayu shock dan ingin menjerit, namun ia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba saja tubuhnya terasa kaku, tidak bisa digerakkan, dan mendadak ia merasakan tubuhnya terangkat dari tempat tidur setinggi lengannya, dan ia sangat terkejut karena itu hal yang mustahil, karena dia ukuran tubuhnya adalah 175 cm dan beratnya 115 kg pada saat itu, saat usianya 16 tahun itu. Dan tiba-tiba saja secepat kilat tubuhnya dihempaskan kembali ke atas tempat tidur, dan Bayu berusaha untuk duduk dan bangkit. Dia membaca surat-surat Al-Quran dan ayat kursi sampai akhirnya sosok pocong itu pun menghilang. Dan esok paginya karena sudah tidak tahan lagi mengalami teror yang bertubi-tubi itu, akhirnya Bayu pun memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada sang ayah. Dan sang ayah yang memang terbiasa dengan kejadian-kejadian seperti itu pun hanya menanggapi laporan Bayu dengan santai sambil tertawa. Dan beliau hanya bilang, para jin penunggu di sini suka sama kamu. Beliau hanya berkata seperti itu. Dan akhirnya ayah si Bayu ini seperti berbicara sendiri, dan setelah peristiwa itu tidak ada lagi makhluk-makhluk yang datang untuk mengganggu si Bayu ini lagi. Tapi selain penampakan makhluk-makhluk itu, di rumah itu juga sering ada binatang jejadian. Jadi misalnya pada suatu malam ayah Bayu yang sedang berada di ruang tengah tiba-tiba memanggil Bayu untuk mendekat, dan saat Bayu menghampiri ayahnya, itu di dekat ayahnya ada seekor binatang luwak berbulu coklat
yang mengendus-endus kaki ayahnya, dan seketika luwak itu terkejut melihat kehadiran Bayu dan segera melompat ke atas plafon. Ayah Bayu berkata bahwa luwak itu adalah jelmaan dari seseorang yang entah menganut pesugihan atau ilmu hitam atau entah apapun, dan berusaha meminta tolong kepada ayah si Bayu untuk dikembalikan ke wujud aslinya. Dan luwak itu hanya mau menghampiri ayah Bayu dan selalu kabur setiap kali ada orang lain yang mendekat. Selain luwak itu tadi juga ada ular piton jejadian yang besar, dan ceritanya adalah pada suatu hari saat ayah Bayu ini sedang tidak berada di rumah, tiba-tiba saja ada seekor ular piton besar yang berada di atas rak lemari buku. Dan saat itu Bayu dan kakaknya sampai meminta bantuan orang banyak untuk menangkap ular piton itu. Dan akhirnya ular piton itu tertangkap dan mereka ramai-ramai masukkan ke dalam karung goni dan mengikatnya kencang. Dan saat ayah Bayu ini sampai di rumah, tiba-tiba aja beliau berkata kepada karung goni ini, dan ucapannya adalah, kalau kamu memang ular beneran, mereka akan menjual kamu ke pasar hewan besok pagi. Tapi kalau kamu adalah ular jadi-jadian atau ular jelmaan, silakan pergi sekarang juga. Ayahnya Bayu berkata seperti itu, dan tiba-tiba saja di hadapan banyak orang, karung goni itu mendadak mengempis dan seperti tidak ada isinya. Dan itu memang benar-benar disaksikan oleh banyak orang. Saat mereka membuka karung itu, ternyata karung itu sudah kosong. Itu peristiwa yang sangat mengejutkan bagi mereka. Selain luwak dan ular piton itu, ada juga ular perwujudan atau jelmaan ular lain yang berwujud ular kobra. Kali ini ceritanya adalah di dekat rumah, di dekat jalan yang menuju ke rumah Bayu ini ada sebatang pohon waru besar yang di sekitar situ selalu terjadi kecelakaan. Dan kecelakaan itu sangat tidak masuk akal, karena misalnya ibu-ibu yang jatuh sendiri dari kendaraannya tanpa sebab, atau anak kecil yang tertabrak kendaraan lain, atau ada seorang bapak yang tiba-tiba menabrak pagar. Dan penyebab kecelakaan itu adalah suatu hal yang ganjil yang tidak bisa ditelaah dengan akal sehat. Setelah bapak bermediasi, bapaknya si Bayu ini bermediasi ya, ternyata ia melihat bahwa penunggu pohon waru itu adalah sesosok ular kobra. Salah satu jinnya berwujud sesosok ular kobra. Dan ayahnya si Bayu ini suatu saat dihampiri atau didatangi ini oleh ular kobra ini sebanyak 3 kali. Dan kedatangannya yang pertama itu sampai menyemburkan bisanya dan melukai mata kiri ayah si Bayu ini, sehingga sang ayah harus dibawa ke rumah sakit dan menjalani pengobatan di sana. Nah, setelah pulih dari sakitnya dan pulang ke rumah, ayah si Bayu ini langsung mengadakan meditasi dan berbicara secara batin dengan sosok jelmaan ular kobra ini. Dan jin yang berwujud ular kobra ini mengatakan bahwa ayah si Bayu ini mengganggu kesenangannya dalam mencelakakan orang lain. Nah, di saat itu ayah si Bayu ini menawarkan solusi kepada para jin penunggu pohon waru ini agar pohon waru itu ditebang saja dan kayunya dijadikan patung yang bagus, dan
dibawa untuk tinggal di rumah beliau. Dan entah mengapa jin ini pun setuju dan menyanggupi untuk tinggal bersama di rumah ayahnya si Bayu ini. Nah, setelah itu ayahnya si Bayu datang ke seorang tetangga pemilik pohon waru itu dan meminta izinnya untuk menebang pohon waru itu dan menggunakan kayunya untuk dijadikan patung. Tetapi si pemilik pohon waru ini menolaknya mentah-mentah, dan akhirnya ayah Bayu ini pun pulang dengan tangan kosong. Bahkan meskipun pohon waru ini sudah ditawar sebesar 25 juta rupiah saat itu, tapi si pemilik pohon waru ini tetap kukuh tidak mau memperbolehkan pohon waru ini ditebang dan dijadikan patung. Akhirnya ayah si Bayu ini kembali ke rumah dan kembali bermeditasi dengan jin ini, jin yang berwujud sosok ular kobra ini, dan mengatakan bahwa si pemilik pohon warulah yang tidak mengizinkan beliau untuk menebang pohon itu. Dan tanpa disangka-sangka, sekitar 2 minggu kemudian, si pemilik pohon waru ini justru datang menemui ayahnya si Mas Bayu ini dengan membawa pohon waru yang sudah ditebang atau dipotong. Jadi dia membawa kayunya dan menyerahkan kayu pohon waru itu secara gratis atau cuma-cuma kepada ayahnya si Bayu dan diikhlaskan untuk dijadikan patung, karena menurutnya selama ini dia diteror oleh para jin penunggu pohon waru itu karena tidak mengizinkan pohon waru itu ditebang untuk dijadikan patung. Jadi semenjak itu kayu pohon waru itu dimiliki oleh ayahnya si Bayu. Masih banyak kejadian janggal lain di rumah itu. Selain hewan-hewan yang sudah aku sebutkan sebelumnya, ada juga binatang lain yang berbentuk biawak sejumlah 7 ekor. Jadi keluarga Bayu ini mempunyai peliharaan ayam dan burung dara yang habis dimangsa oleh para hewan ini. Nah, karena jengkel, pada suatu saat ayah Bayu ini memburu biawak-biawak ini dengan celuritnya. Dan setelah salah satu biawak ini dilempar dengan celurit dan terpental, saat itu juga ayah Bayu terkejut karena wajah atau muka dari biawak ini menyerupai wajah salah satu penduduk di desa itu yang ayah Bayu kenal. Dan ini tentu melalui penerawangan mata batin ya. Dan satu biawak lagi berhasil lari ke kamar belakang dan akhirnya bisa berhasil dibunuh oleh ayahnya Bayu ini setelah celurit itu dibacakan jampi-jampi untuk melunturkan ilmu yang dikirim oleh seseorang ini. Dan ayah Bayu berkata bahwa biawak-biawak ini adalah kiriman dari orang itu untuk menjajal atau menguji ilmu dari ayah si Bayu ini. Selain hewan-hewan itu, ada juga sosok, atau bukan sosok ya, Bayu juga sering mendengar perwujudan perempuan, suara perempuan di rumah itu yang sedang berbincang-bincang ayahnya, dan itu sering terjadi. Terutama saat menjelang maghrib tiba, ayahnya terdengar seperti berbincang dengan seorang perempuan dewasa. Padahal di rumah itu hanya ada Bayu, kedua kakak lelakinya, dan ayah mereka. Tidak pernah ada perempuan, bahkan meskipun itu kerabat atau saudara yang tinggal atau menginap di rumah itu, tidak sama sekali. Pada tanggal 4 Desember tahun 2019, ayah Bayu ini akhirnya meninggal dunia. Pada saat itu Bayu ini sempat was-was ya, karena ia khawatir bila setelah
kepergian sang ayah, maka jin-jin yang berada di rumah mereka atau di sekitar rumah mereka akan mengganggu keluarga mereka. Tapi alhamdulillahnya hal itu tidak terjadi. Nah, itulah sebagian kisah yang terjadi di sebuah rumah yang terletak di daerah Kejawen Putih, Tambak, Surabaya. Dan rumah itu masih berdiri hingga sekarang. Jadi, terima kasih kepada Mas Bayu atas kiriman ceritanya. Nah, bagi kalian yang mempunyai kisah atau pengalaman nyata seperti ini, silakan kirimkan kisah kalian ke WhatsAppku atau akun Instagramku agar bisa aku sampaikan lagi di channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak hingga selesai. Semoga kalian sehat walafiat dan nantikan kembali cerita-ceritaku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.